Gawat, rezim Kim Jong-un siapkan rudal besar-besaran buat serang Korea Selatan. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru dari Santri Online. Kim Jong-un kembali memanaskan tensi dunia. Pemimpin tertinggi Angkatan Bersenjata Korea Utara itu menyebut serangan rudal ke Korea Selatan hanya tinggal menghitung hari. Sebab menurut media pemerintah Korea Utara seperti dilansir Avia Pro, Senin 22 Juni 2020, Kim Jong-un sedang menyiapkan serangan rudal besar-besaran ke Korea Selatan. Disebutkan Korea Utara tak akan memberikan peringatan dalam serangan besar-besaran itu. Waktu hukuman sudah dekat, kata media Korea Utara. Ancaman mengerikan Korea Utara terkait provokasi-provokasi yang dilancarkan aktivis Korea Selatan di perbatasan kedua negara dalam beberapa waktu belakangan ini. Pada 18 Juni 2020, Korea Utara meledakkan kantor komunikasi antara Korea Utara dan Korea Selatan. Peledakan itu terjadi hanya beberapa hari setelah Korea Utara mengeluarkan pernyataan memutus komunikasi dengan Seoul. Sementara itu, hingga saat ini belum ada pernyataan dari pemerintah Korea Selatan terkait ancaman serangan rudal Korea Utara ini. Sejauh ini memang Korea Selatan menuntut Korea Utara untuk bertanggung jawab atas peledakan di kantor komunikasi. Hanya saja Korea Utara menyatakan bahwa Korea Selatan yang telah melanggar perjanjian terlebih dahulu. Di sisi lain, serangan balasan Korea Utara akan sebar 12 juta selebaran anti Korea Selatan. Ketegangan antara Korea Utara dan Korea Selatan tampaknya masih berlanjut dan bahkan semakin memanas. Setelah Korea Utara meledakkan kantor penghubung dengan Korea Selatan, negara pimpinan Kim Jong-un ini kini sedang menyiapkan serangan balasan lagi. Korea Utara mengatakan ribuan balon dan jutaan selebaran anti Korea Selatan sudah siap disebar. Dilansir dari AFP, Korea Utara menuturkan langkah itu adalah hukuman pembalasan bagi Korea Selatan. Keterangan ini juga diumumkan dalam sebuah laporan media pemerintah Korea Utara yang muncul sehari setelah negara pimpinan Kim Jong-un itu mengatakan siap menyerang balik Korea Selatan dengan menyebar selebaran anti-Seoul. Seperti dilansir dari Kompas dalam artikel 12 juta selebaran anti Korea Selatan siap disebar, Korea Utara pembalasan sudah dekat. Korea Utara melakukannya seusai pembelot yang berbasis di Korea Selatan mengirim selebaran anti Pyongyang ke perbatasan kedua negara. Isi selebaran dari para pembelot mengkritik Kim Jong-un atas pelanggaran hak asasi manusia dan ambisi nuklirnya. Pesan-pesan tersebut biasanya dimasukkan ke dalam balon atau botol yang diapungkan di laut. Para analis mengatakan Korea Utara telah melakukan serangkaian provokasi secara bertahap yang bertujuan memaksa konsesi dari Seoul dan Washington. Persiapan distribusi selebaran terbesar melawan musuh hampir selesai, tulis media pemerintah Korea Utara KCNA. Lembaga penerbitan dan percetakan semua tingkatan di ibu kota telah menghasilkan 12 juta selebaran yang mencerminkan kemarahan serta kebencian orang-orang dari semua lapisan masyarakat lanjutnya. KCNA menambahkan lebih dari 3.000 balon berbagai jenis juga telah disiapkan untuk menyebarkan selebaran jauh ke dalam Korea Selatan bersama sarana distribusi lainnya. Pelonggaran sanksi hubungan antar Korea telah memanas setelah beberapa bulan terakhir, setelah tidak tercapainya kesepakatan di KTT Hanoi antara Kim Jong-un dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump awal tahun lalu. KTT itu gagal menghasilkan kesepakatan yang diharapkan Korea Utara dapat memberikan ganti pelonggaran sanksi. Korea Utara yang merupakan negara bersenjata nuklir menjadi sasaran banyak sanksi dari Dewan Keamanan PBB atas pelanggaran larangan program persenjataan. Presiden Korea Selatan Moon Jae-in awalnya menjadi perantara dialog antara Pyongyang dan Washington, tetapi Korea Utara sekarang menyalahkannya karena tidak membujuk Amerika Serikat melonggarkan sanksi.
Hanya ketika mengalami betapa sakitnya dan jengkelnya membuang selebaran dan sampah, Korea Selatan akan menghilangkan kebiasaan buruk, tulis KCNA. Waktu pembalasan sudah dekat, lanjut KCNA sebagaimana dikutip AFP. Para analis memandang peledakan kantor penghubung di Kaesong awal pekan lalu adalah bentuk provokasi yang sengaja ditujukan. Insiden itu memicu kecaman dunia. Korea Utara juga mengancam akan meningkatkan jumlah militernya di sekitar zona demilitarisasi. Selama 2 hari beruntun, Korea Utara gencar menyuarakan akan menyebarkan selebaran anti Korea Selatan. Itu dilakukan usai Menteri Unifikasi Korea Selatan Kim Yeon-chul mundur akibat meningkatnya ketegangan. Kim berharap kepergiannya akan menjadi kesempatan bagi konflik itu untuk berhenti sebentar. Foto-foto yang dipajang surat kabar resmi Korea Utara Rodong Sinmun pada Sabtu 20 Juni 2020 menunjukkan Korea Utara sedang mempersiapkan selebaran. Kementerian Unifikasi Seoul mendesak Pyongyang segera membatalkan rencana itu dan menyebutnya sangat disesalkan. Korea Selatan juga memperingatkan akan menindak keras para aktivis yang mengirim selebaran anti Korea Utara. Negeri Ginseng telah mengajukan aduan ke polisi terhadap 2 kelompok pembelot karena menyebarkan pesan-pesan yang menyinggung Pyongyang. Kedua negara secara teknis masih berperang dalam Perang Korea karena pada 1953 yang disepakati adalah gencatan senjata, bukan perjanjian damai. Sementara itu, pemimpin Korea Utara Kim Jong-un dikabarkan pernah tertawakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un menertawakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump ketika mengomentari relasi pribadi mereka. Pernyataan itu disampaikan mantan penasihat keamanan nasional John Bolton jelang perilisan bukunya yang membuat geram sang presiden. Dalam wawancara dengan ABC News, Bolton ditanya jurnalis Martha Raddatz apakah Trump sungguh mempercayai bahkan Kim Jong-un menyukai dirinya. Penasihat yang dipecat pada September 2019 itu menjawab dia tidak melihat sang pemimpin Korea Utara benar-benar serius dengan relasi itu. Saya kira Kim Jong-un tertawa mendengarnya. Surat itu yang ditujukan presiden ditulis oleh pejabat di Partai Buruh Korea Utara, jelas John Bolton. Dia menyatakan Presiden 74 tahun itu menganggap surat yang diberikan oleh Pyongyang merupakan tanda persahabatan dalam mereka. Dilansir AFP Senin 22 Juni 2020, Bolton menganggap Trump tidak layak menjadi Presiden Amerika Serikat dan berharap dia hanya menjabat selama 1 periode. Saya berharap sejarah akan mengingatnya sebagai Presiden 1 periode yang tidak menjerumuskan negara terlalu dalam ke dalam pusaran yang bisa kita lupakan, paparnya. Dia menuturkan pada Pilpres Amerika Serikat November nanti, dia tidak akan memilih baik mantan atasannya tersebut maupun rivalnya dari Demokrat Joe Biden. Gedung Putih sudah berusaha untuk menghentikan buku itu. Tapi pada Sabtu 20 Juni 2020, hakim membatalkan gugatan itu karena menganggap sudah terlambat untuk menghalanginya. Habis kesabaran. Buku Bolton The Room Where It Happened berisi pengalamannya selama 17 bulan mendampingi Trump sebelum didepak pada September 2019. Dia menuturkan kesabarannya sudah habis ketika melihat atasannya itu mengundang Taliban ke Camp David dan membuatnya mantap untuk mundur. Dalam bukunya yang dituding fiksi oleh Trump mengungkapkan bagaimana sang presiden meminta bantuan kepada Presiden China Xi Jinping. Dalam perbincangan yang terjadi di sela negosiasi perang dagang, Presiden ke-45 Amerika Serikat itu meminta Xi untuk membantunya memenangkan Pilpres Amerika Serikat 2020. Bolton juga mendukung tuduhan bahwa Trump menekan Ukraina untuk menyelidiki Joe Biden dan membuatnya hampir dimakzulkan pada Januari lalu. Bolton mempertanyakan mengapa dia tak muncul dan malah membeberkannya di buku. Ketua Komite Intelijen DPR Amerika Serikat Adam Schiff kepada NBC's Meet the Press Minggu 21 Juni 2020 menyebut Bolton sosok yang pengecut. Schiff menuding Bolton serakah karena seharusnya dia datang untuk memberikan kesaksian saat sidang pemakzulan Donald Trump digelar. Begitu juga dengan Senator Republik Tim Scott kepada ABC This Week di mana dia berujar Bolton harus datang dan bersaksi secara tersumpah. Di sisi lain, Korea Selatan mengatakan pernyataan Bolton soal pertemuan Amerika Serikat dan Korea Utara sangatlah salah.
Korea Selatan mengecam pernyataan penasihat keamanan nasional Amerika Serikat John Bolton mengenai pertemuan pemimpin Amerika Serikat dan kedua Korea. Seoul menyebut pernyataan yang akan masuk dalam buku Bolton tidak akurat dan terdistorsi. Laporan menyebutkan dalam bukunya Bolton menulis bahwa Presiden Korea Selatan Moon Jae-in yang ingin meningkatkan hubungan dengan Pyongyang telah meningkatkan harapan yang tidak realistis pada pemimpin Korea Utara, Kim Jong-un dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengenai unifikasi dua Korea. Itu tidak mencerminkan fakta yang akurat dan secara substansial mendistorsi fakta, ucap penasihat keamanan nasional Korea Selatan Chu Eung-yong, seperti dilansir Russia Today pada Selasa 23 Juni 2020. Chung tidak menguraikan bidang-bidang tertentu tetapi mengatakan bahwa publikasi tersebut memberikan preseden berbahaya. Konsultasi penerbitan secara sepihak yang dibuat berdasarkan rasa saling percaya melanggar prinsip-prinsip dasar diplomasi dan dapat sangat merusak negosiasi di masa depan, ujarnya. Sementara itu dalam wawancara pertamanya untuk membahas bukunya, Bolton mengklaim Kim Jong-un tertawa terbahak-bahak atas persepsi Trump tentang hubungan mereka. Saya pikir Kim Jong-un tertawa terbahak-bahak dari klaim Trump ini. Surat-surat ini yang telah ditujukan Presiden kepada pers ditulis oleh beberapa pejabat di kantor Agitprop, Partai Buruh Korea Utara, ujar Bolton. Namun Presiden telah memandang itu sebagai bukti persahabatan yang mendalam, kata Bolton. Seraya menambahkan bahwa persahabatan tidak berarti diplomasi internasional.